Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali di sini dengan Bapak Ahmad Holik, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Masih dalam materi teks cerita yaitu unsur kebahasaan. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan unsur kebahasaan teks berita. Nah, kalian amati di sana, dalam teks berita akan muncul unsur kebahasaan. Yang pertama adalah bahasa baku, yang kedua kalimat langsung, ketiga konjungsi bahwa, keempat konjungsi temporal dan kronologis, kemudian keterangan waktu, dan selanjutnya adalah kata kerja mental. Nah ini anak sekalian, selanjutnya kita akan bahas ya. Nah, yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau bahasa baku atau kata baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar atau bahasa baku lebih mudah dipahami oleh kalangan umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Nah, penggunaan bahasa baku tentunya yang sesuai dengan ejaan kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau menggunakan teks berita itu diusahakan ya menggunakan bahasa baku anak semuanya. Selanjutnya penggunaan kalimat langsung. Ya, ini yang sebelah sini sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Nah, ini biasanya dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber berita. Jadi di sini kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber berita. Kalau dalam teks cerita biasanya disampaikan atau diucapkan oleh tokoh cerita tersebut. Nah, di sini bisa kalian amati contoh kalimat langsung. Nah, dilihat di sana yang bertulis merah itu warna merah. Sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitude sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suwantika. Nah, yang di dalam tanda petik itulah yang dimaksud dengan kalimat langsung. Jadi cirinya ada dua tanda petik ya. Nah, sekalian. Selanjutnya unsur bahasa teks berita yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, ini dari kebalikan sebelumnya nah semuanya. Jadi biasanya ada teks yang berupa kalimat tidak langsung, yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Di sini kata penghubungnya adalah bahwa. Nah, kalian lihat di sana contohnya semuanya. Sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa kepala Apel Manado sudah pulang. Nah, itu bahwa itu di sana adalah kalimat atau kata penghubung dari dua kalimat tersebut. Ini dinamakan konjungsi bahwa, yaitu ada pada kalimat tidak langsung. Selanjutnya penggunaan kata kerja mental anak-anak semuanya atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, ini contoh-contoh kata kuncinya adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, kemudian kesimpulan, beranalogi. Nah, ini contohnya dalam kalimat mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Nah, itu anak sekalian dilihat ya di sana kata memikirkan itu kata kunci, kata kerja mental di sana ya. Jadi jika ada kalimat yang muncul kata-kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan dan beranalogi, maka di sana termasuk penggunaan kata kerja mental. Selanjutnya anak-anak semuanya yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Tentunya
keterangan waktu dan tempat ini pasti muncul di dalam berita semuanya, karena untuk sebagai pelengkap ya. Nah, sebagai contoh di sana di bawah dilihat 10 hari menjelang Lebaran pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non 9 bahan pokok. Nah, 10 hari menjelang Lebaran adalah keterangan waktu, pelabuhan penyeberangan Merak adalah keterangan tempat. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat dengan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kita bergeser anak semuanya sebelah kanan, yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Nah, kata kuncinya itu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini anak-anak perlu diketahui terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urutan waktu. Jadi di sini ada dua waktu yang digabungkan semuanya menjadi satu pembahasan. Nah, sebagai contoh dia di sini sekitar pukul 12.45 WIB Sabtu 15 Maret 2014 langit Riau tampak mendung. Ini kalimat pertama. Tak lama kemudian, nah ini kalimat kedua, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, jadi yang pertama, waktu pertama adalah jam 12.45. Kemudian waktu kedua, tak lama kemudian hujan yang diharapkan itu turun. Nah, itu berarti waktu yang kedua. Jadi ada dua waktu di sana anak semuanya. Ini ya, jadi adanya konjungsi temporal atau waktu. Nah, demikian anak semuanya yang Pak Kolik sampaikan. Semoga kalian paham. Jika ada yang perlu disampaikan atau kurang paham bisa bertanya lewat WA group atau media sosial yang Pak Kolik sampaikan melalui kelas masing-masing. Di bawah video ini Pak Kolik sertakan yaitu link tugas untuk meningkatkan kompetensi kalian. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan baik dan jujur. Semoga menjadi ilmunya bermanfaat. Salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.